Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Kamis, tanggal 16 Februari di tahun 2023. Dan karena itu, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bekerja, marilah kita beribadah bersama-sama. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau ketika di pagi hari ini kami jemaat-Mu, kami boleh menikmati setiap anugerah berkat dalam kehidupan kami. Dan pun ketika di saat ini ya Tuhan, kami hendak beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Kami hendak belajar firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Kiranya ya Tuhan Allah, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan mampu kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membuka akan Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-40. Dalam kitab Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-40, firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini adalah hormatilah guru dan orang tuamu. Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal, selalu ada proses belajar dan mengajar. Dalam dunia akademis, guru atau dosen adalah sebutan untuk yang mengajar, sementara murid adalah yang belajar. Seorang guru tentu saja merupakan orang yang jauh lebih berpengaruh, berpengalaman, berpengetahuan, dan patut diteladani serta dihormati tentunya. Murid merupakan orang yang sedang ada dalam proses belajar di berbagai bidang dan di berbagai jenjang pendidikan, bertujuan mampu mengetahui dan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dan karena itu, selama proses pembelajaran, seorang murid tidak melebihi gurunya. Setelah tamat, maka murid menjadi sama dengan gurunya, memperoleh gelar sarjana, magister atau doktor. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah pembelajaran mengenai hubungan guru dan murid. Dikatakan bahwa seorang murid itu tidak lebih daripada gurunya. Dan hal ini tentunya hendak mau menjelaskan bahwa menjadi seorang murid yang baik hendaknya tidak perlu menyombongkan akan diri, menganggap lebih pandai, lebih pintar dari gurunya, atau karena mungkin berasal dari keluarga yang kaya, keluarga yang mempunyai jabatan tentunya, sehingga tidak peduli dan berbuat seenaknya kepada gurunya. Saudaraku, murid yang baik adalah murid yang suka belajar banyak tentang hal-hal yang ia dapati dari guru yang mengajarnya.
agar supaya dapat menguasai akan ilmu pengetahuan sebagai bekal si murid untuk dapat meraih apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-citanya. Karena itu pun saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus juga mengatakan bahwa orang yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Berarti jika seorang murid dia rajin belajar dan ia berhasil, maka ia akan bergelar sama dengan gurunya. Misalnya sarjana. Tetapi saudaraku, bukan berarti sang murid dia akan merendahkan akan gurunya. Karena baik pengalaman dan pun usia, tidak ada murid yang akan melebihi dari gurunya. Seorang guru akan selalu dihormati sampai kapanpun juga. Walaupun gelar murid mungkin melebihi dari gurunya. Dan karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pendidikan non-formal dan formal dan informal, peran orang tua adalah guru bagi kehidupan anak-anaknya. Orang tua mengajarkan kepada anak-anak sikap hidup yang takut akan Tuhan Allah dan nilai-nilai iman serta budi pekerti Kristiani. Dengan memberikan, orang tua mampu memberikan contoh, memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Juga agar supaya anak-anak dapat menghormati guru di sekolahnya. Dan tentunya hal ini nantinya akan berpengaruh pada pribadi kehidupan dari anak-anak tersebut. Sehingga ketika anak-anak mereka belajar di berbagai bidang dan jenjang pendidikan, maka mereka akan pasti menghormati akan guru mereka, baik itu di sekolah. Ketika mereka berhasil meraih akan gelar melalui pendidikan formal, mereka juga akan tetap rendah hati dan tetap menghargai akan pengorbanan jerih dari para guru yang sudah membekali kehidupan mereka dengan ilmu pengetahuan lewat proses belajar mengajar. Dan karena itu kiranya Tuhan Yesus Kristus akan selalu memberkati kehidupan kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan pujian syukur, hormat dan kemuliaan kepada Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh ada menikmati setiap anugerah berkat dalam kehidupan kami. Kami ada di saat ini. Itu semua karena anugerah berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan pun umur panjang nafas hidup boleh teralami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ketika di saat ini kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Firman boleh kami baca, firman boleh kami renungkan. Kiranya firman ini ya Tuhan dapat menjadi pegangan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Sebagai murid-murid, kami selalu menghormati akan guru kami. Terlebih khusus ya Tuhan, kami menghormati Engkau di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kiranya ya Tuhan Engkau pun yang akan selalu memberkati kehidupan kami semua. Terlebih khusus Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu. Dari anak-anak sampai kepada lanjut usia. Engkau memberkati kehidupan mereka. Berkat daripada Tuhan akan terus teralami di tengah-tengah kehidupan. Dan mereka akan selalu hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan Allah di tengah-tengah
perjalanan kehidupan. Ya Bapa, Engkau pun akan terus memberkati kehidupan para pelayan-Mu yang ada di jemaat Gemi Maranatha Paslapan. Kami terus ada dalam satu kebersamaan, terus berjalan bersama-sama dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau pun akan selalu memberkati di multimedia, pemberian diri mereka, Tuhan dikuat, Tuhan beri sehat, bahkan pun berkat setiap harapan dan kerinduan mereka diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami, seluruh pekerjaan, aktivitas, usaha yang akan kami jalankan di saat ini ya Tuhan Allah, diberkati oleh Tuhan Allah, dan kami akan lakukan itu semua untuk hormat, kemuliaan akan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah, sumber segala berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian kita di hari ini. Kiranya firman ini memberikan kekuatan bagi kita semua, dan tentunya kiranya terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslapan, di like, di komen, di share, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.